Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filda Puspita Ayu, mahasiswi akuntansi semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Etika Bisnis dan Profesi oleh Bapak Baduin SE MSI. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), mendefinisikan corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab, atau sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Tujuan dari corporate governance ini adalah untuk menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa GCG ini adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan tanggung jawabnya kepada para pemegang saham khususnya dan pemangku kepentingan pada umumnya, baik itu stakeholder internal ataupun stakeholder eksternal. GCG dalam perspektif agama. Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlakul karimah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok praktik ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara baik. Prinsip-prinsip GCG dalam konteks keislaman ini mengacu pada Al-Quran dan hadis yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep GCG pada umumnya. Prinsip GCG pada umumnya yang kita ketahui adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Sedangkan prinsip GCG dalam Islam menurut Muqarrabin tahun 2011 itu yang pertama ada tauhid. Tauhid merupakan prinsip dasar tertinggi dari semua kegiatan hidup umat Islam dan menjadi pegangan setiap muslim tanpa membedakan mazhab atau aliran yang dianut. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, takwa dan ridho. Prinsip atau asas takwa dan ridho menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 109 yang artinya, maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di sini artinya, jika seorang ingin menjalankan bisnis atau usaha dengan berhasil atau sukses, maka prinsip yang dasar yang harus dijalankan adalah prinsip takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho menjalankan usaha, karena ini adalah fondasi. Yang ketiga, ada equilibrium, keseimbangan dan keadilan. Tawazun atau mizan, keseimbangan, dan al-adil, keadilan, adalah dua konsep tentang equilibrium dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 7-9 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Yang keempat ada kemaslahatan. Penegakan otoritas kepemimpinan adalah dengan menetapkan syariah Islam, yaitu mencapai kemaslahatan umat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Abu Tapanjeh 2009, prinsip-prinsip corporate governance dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam melaksanakan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan, serta berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik dan otoritas tunggal. Tentang konsep bisnis good corporate governance. Secara umum terdapat 5 konsep GCG, yaitu yang pertama transparansi, keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi secara material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab, yaitu kesesuaian, kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat ada independensi atau kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima ada fairness atau kesetaraan dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian undang-undangan. Dasar hukum GCG di Indonesia. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance (GCG), pada setiap aspek bisnis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 POJK Pasal 5 Tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian POJK Nomor 73 Tahun 2016 serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Etika bisnis. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktik-praktik etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik lebih difokuskan pada penciptaan nilai dan penambahan nilai bagi para pemegang saham, sedangkan etika bisnis lebih pada pengaturan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Saat ini ternyata masih banyak perusahaan yang belum menyadari arti penting penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan praktik etika bisnis yang baik bagi peningkatan kinerja perusahaan sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam implementasi etika bisnis dan good corporate governance dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Keuangan. Menurut Susanti, menyatakan bahwa good corporate governance dapat menciptakan nilai tambah karena dengan menerapkan good corporate governance diharapkan perusahaan akan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan.
Secara lebih rinci, good corporate governance dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris, pengurus perusahaan, dan para pemegang saham. Strategi informasi digital. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Suatu perusahaan memerlukan suatu teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dari perusahaan tersebut. Penentuan tata kelola ini harus berlandaskan pada visi dan misi dari masing-masing bisnis yang terdapat pada perusahaan. Tujuan dari teknologi informasi governance adalah menyelaraskan antara proses bisnis, kegiatan bisnis, dan kebutuhan bisnis yang memerlukan teknologi informasi yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu keuntungan bisnis yang maksimal. Strategi bisnis dan teknologi informasi terkait dengan operasi bisnis dan pertumbuhan yang efektif dan efisien. Ada beberapa metode yang paling efektif untuk mencapai keselarasan. Yang pertama, implementasi yang tepat dari metodologi arsitektur perusahaan tersebut. Yang kedua, manajemen portofolio. Dan yang ketiga adalah kartu skor tertimbang. Istilah tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah asing Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder pada organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, bagaimana jika GCG tidak diimplementasikan dengan baik? Berikut adalah ilustrasi dari bad corporate governance. Maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat, itu tidak dapat dilepaskan dari akibat menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk. Seperti ilustrasi di samping, adalah gambaran suatu perusahaan atau organisasi yang tidak mengimplementasikan good corporate governance. Dapat kita lihat bahwa semua bagian dinding kapal tersebut telah bocor akibatlah dari seekor burung yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga dapat mengakibatkan kapal dalam masalah yang besar, yaitu terancam tenggelam dengan para penumpangnya. Begitu juga dengan perusahaan yang tidak menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, akan berada di masalah yang besar dan bahkan tidak mampu lagi menjalankan kegiatan usahanya atau pilot, dan bahkan dapat menimbulkan krisis ekonomi. Secara garis besar, terdapat beberapa masalah yang timbul akibat tidak mengimplementasikan GCG, diantaranya yang pertama, markup atau penggelembungan biaya. Dalam proyek investasi, pemberian komisi atau gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa. Serta dari sisi pemerintah adalah adanya pemberian suap dalam perizinan. Pada level perusahaan, markup pemberian komisi dan suap dalam perizinan dapat merugikan perusahaan secara finansial. Hal ini karena perusahaan mengeluarkan kos yang lebih besar daripada semestinya. Belum lagi perusahaan tersebut tersandung hukum akibat perbuatan oknum yang melakukan perbuatan kecurangan. Yang kedua, penggelembungan biaya dalam proyek investasi dan pemberian komisi dalam pengadaan barang dan jasa akan berdampak di nilai buku aset lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya overfinancing dalam perekonomian. Nilai buku yang lebih tinggi dibandingkan aktualnya juga akan mengakibatkan beban depresiasi lebih besar daripada yang seharusnya. Alhasil, cost of goods sold atau segala biaya yang timbul dalam rangka pembuatan suatu produk menjadi siap untuk dijual juga akan terdongkrak. Lebih jauh, kondisi ini berakibat pada penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Begitu pula dengan pendapatan pajak kepada negara yang menjadi lebih rendah daripada yang sah. Akibatnya, beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bisa membengkak karena penerimaan pajak yang rendah dan tidak sesuai dengan target. Bagi konsumen, membeli produk dengan harga yang lebih mahal adalah konsekuensinya. Selanjutnya yang ketiga adalah overfinancing menghasilkan akumulasi kerugian. Akumulasi ini tercermin pada kualitas aktiva produktif bank dan meningkatkan risiko tingginya non-performing loan pada perbankan.
Menyikapi hal ini, bank harus melakukan penambahan cadangan untuk kredit macet. Kondisi ini pun bisa menyebabkan melemahnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban. Penambahan cadangan akan mendorong semakin meningginya bunga kredit. Imbasnya bisa melebar ke dunia usaha karena terhambatnya pemerataan kesempatan berusaha. Dengan kata lain, sangat kecil terjadinya usaha atau pengusaha baru yang muncul. Kemampuan bank yang melemah dalam memenuhi kewajiban akan menyebabkan hilangnya kepercayaan pada bank. Bukan tak mungkin terulang kembali krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu. Saat itu pemerintah terpaksa menjamin kewajiban bank dan menerbitkan obligasi untuk menggantikan kewajiban bank yang ditutup, dan obligasi untuk menambah modal bank yang diselamatkan. Lagi-lagi APBN akan bertambah besar bebannya. Maka tak heran OJK menilai GCG merupakan cerminan bagi perekonomian suatu negara. Dampak tidak menerapkan GCG tak hanya dirasakan bagi perusahaan pada tingkat terparah tutupnya perusahaan tersebut, tetapi juga perekonomian suatu negara. Penerapan GCG yang berkelanjutan juga dapat mengarahkan perusahaan dalam memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, dan meningkatkan akses permodalan. Jadi jangan sampai bisnis atau perusahaan Anda merasakan kerugian yang berasal dari dampak tidak menerapkannya GCG. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.